Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Aku di sini lagi di kandang KPPC Sinar Mulia milik Pak Haji Dede yang di Parongpong. Nanti aku bakal memperkenalkan diri ke kalian pas kita bermain di alam, oke? Jadi aku ada planning hari ini buat hiking dan kebetulan mending aku bikin videonya di alam aja. Kita di dalam hutan bakal bikin video. Aku bakal cerita ke kalian tentang pergerakan apa yang sedang aku lakukan ini. Oke, nanti aja supaya lebih kalem aku cerita di hutan. Oke, let's go. Ini udah sampai kebun teh. Kebun teh daerah Sukawana, Bandung Utara. Itu Burangrang. Ya, jadi aktivitas sehari-hari kadang aku tuh suka hyperaktif ya. Paling senang berpergian ke alam gitu, jalan-jalan. Dan biasanya kalau hiking sendiri. Kenapa? Supaya pikirannya jernih dan fokus kalau mikirin sesuatu atau enggak mikirin strategi bisnis atau gerakan. Nah, aku biasanya dengan cara hiking gitu guys. Begitu kawan-kawan. Ya, kayaknya aku bakal memperkenalkan diri di sini aja ya. Dan aku cara presentasinya berbeda. Soalnya kalau mau lebih santuy, mau lebih enjoy, mending sambil hiking nemenin aku buat ke puncak pemancar Tangkuban Perahu. Nih, ada cacing sonari, cacing gede. Oke, kawan-kawan, jadi oh ya, maaf sebelumnya aku pakai aku ya, bukan saya, soalnya kalau aku lebih santuy ketika aku bilang aku gitu. Oke. Nama aku Putra Tri Anugrah Diningrat. Aku seorang manusia. Dulu lulusan seni rupa ITB, jurusannya lukis. Nah, terserah mau manggil aku seniman atau peternak boleh, peternak sapi. Ya, yang penting aku pengen disebut manusia aja. Nanti untuk penjelasan tentang pergerakan aku lebih detailnya, kita dalam hutan, oke? Soalnya kalau sambil jalan kurang efektif juga sepertinya ya. Yo, ini udah 0, nggak deng. Yo, ini udah sekitar 10% perjalanan. Ini masih di area perkebunan, belakangnya viewnya Burangrang. Dan apa ya? Oh iya, aku teh ini mohon maaf, kami maksudnya teman-teman mentor tidak bisa, kan aslinya pengen langsung ya ke lokasi kawan-kawan berada gitu, yang ada di Sumatera, yang ada di Sulawesi, yang ada di Papua, dan di provinsi lainnya. Dikarenakan pandemi ini, jadi kami ini tuh tidak jadi berangkat ke keberadaan kawan-kawan di sana. Padahal kami juga benar-benar penasaran gitu sama kebudayaan di sana. Kami juga kepingin langsung ngebimbing kalian sebenarnya. Ya, apa boleh buat ya. Takdir, syukuri aja. Siapa tahu pandemi ini, bukan siapa tahu sih, pasti pandemi ini tuh ada hikmahnya. Karena pandemi ini adalah ciptaan Tuhan gitu. Oke, yuk. Balik lagi. Tadi udah sempat perkenalan sambil hiking. Langsung tuh tadi aku juga udah menjelaskan kenapa aku suka hiking dan kenapa aku
bikin video di alam. Soalnya aku seneng dengan alam dan aku pingin dekat dengan alam. Dan visi besar aku pun pingin ke alam nantinya, tinggal di alam dan berkehidupan di alam. Tadi ya, oke, nama aku Putra Trianugraha Diningrat. Tadi aku ulangi lagi. Aku alumni dari seni rupa ITB, khususnya di seni lukis. Aku lulus tahun 2017. Nah, pergerakan pertama aku itu awalnya aku tuh setelah lulus 2017 aku bikin studio kreatif bernamakan Accentral Studio. Awalnya aku bikin studio bernamakan Accentral Studio. Nah, awalnya tuh kan gara-gara aku alumni lukis ya, jadi aku menciptakan studio kreatif. Nah, awalnya tuh project-projectnya itu mural, yang painting wall itu yang melukis di dinding, itu commission project. Jadi kalau ada misalnya hotel atau kafe yang baru pingin dipermak si kafenya melalui lukisan gitu, sentuhan warna, nah itu ke Accentral Studio. Project awal Accentral Studio itu, kalau orang Bandung tahu mural.bdg, ada di atap rumah warga Linggawastu, dilihatnya dari jembatan Pasopati. Itu planningnya dilihatnya dari pesawat atau enggak dari drone. Jadi aku mural di 100 hampir 125 genteng warga, atap rumah warga, itu hurufnya .bdg. Nanti kalau sempat aku edit, aku masukkan ke ini ya, ke video nanti. Oke, dari itu pengalaman yang sangat besar ya. Maksudnya baru lulus udah langsung nerima project sebesar itu. Soalnya itu bener-bener sangat rumit si project itu tuh. Pertama harus sosialisasi sendiri ke 2 RW di Linggawastu itu. Nah, langsung belum teknisnya pemilihan cat, langsung perencanaan mau segede apa .bdg-nya, belum lagi lihat si keadaan genteng-genteng warga. Soalnya bermacam-macam, ada yang bagus, ada yang udah lama, gampang roboh dan sebagainya. Tapi alhamdulillah selama 1 bulan saya bekerja sama dengan warga 2 RW, dan akhirnya terjadilah karya tersebut. Kenapa si atap-atap warga itu pingin di mural .bdg segede gaban itu ya? Karena pingin memajukan kampung kreatif di Linggawastu, itu salah satunya gitu. Langsung tuh berjalan setahun. Dari project itu, dari pengalaman project itu, aku kayak menambah skill berorganisasi, gimana cara mengatur warga, konsep teknisnya kayak gimana, perencanaan si ukurannya seperti apa dan sebagainya. Jadi dari pengalaman itu aku udah terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan yang apa ya, pekerjaan yang sangkut paut dengan banyak orang, banyak pemikiran. Nah gitu, itu yang project pertama Accentral Studio yang aku pernah lakukan. Oke, lanjut yang setelah dari mural atap.bdg. Dari pengalaman itu aku berkesempatan mengerjakan project opening ceremony Asian Games 2018 di Gelora Bung Karno. Itu aku alhamdulillahnya kepilih untuk menjadi koordinator lapangan bagian greenery. Awalnya dapat project itu tuh kalian tahu kan, maksudnya properti yang gunungnya itu yang ada di dalam GBK pas opening ceremony Asian Games. Nah, itu aku bagian dari yang menciptakan gunung tersebut. Oke, lanjut. Jadi awalnya mendapatkan project itu, temen ada yang
menanyakan di grup, apakah ada yang bisa mengerjakan project besar ini gitu dengan pengalaman yang udah biasa lah untuk mengerjakan atau mengordinir orang-orang yang segitu banyak. Nah akhirnya ada yang memilih aku untuk mengerjakan itu dikarenakan udah pernah pengalaman untuk mengerjakan project besar juga. Akhirnya aku yang dipanggil, aku bekerja sama anak-anak Wanadri, Mas Kirom, Samorik gitu kan. Akhirnya awalnya aku juga ngebuat si styrofoamnya gunungnya. Awalnya tuh ini disuruh nyatet RAB semuanya, jadi nggak semuanya sih, ya semuanya, dari air terjun, resin air terjun, maksudnya styrofoam, tekstur styrofoam gunung kayak gimana, dan si tanaman-tanamannya nanti kayak gimana, artifisial tanamannya kayak gimana. Wah itu next level lah dibandingkan yang .bdg gitu. Dan aku ngitung aja RAB itu susah loh. RAB ngitung susah itu. Aku keluar RAB itu senilai 5 miliar, 5 sampai 6 miliar aku catat RAB-nya itu. Langsung tuh ternyata pas rapat di Jakartanya, di Ciputat itu, yang terpilih mengerjakan styrofoamnya itu ada vendor dari Jogja, Mas Aji. Mas Aji dari Yogyakarta. Langsung ya gak apa-apa gitu, aku mah bagi-bagi rezeki ya santai aja gitu. Dan yang tim aku ini terpilih untuk mengerjakan bagian greenery dan artifisial, tanaman artifisial. Nah akhirnya ya udah, itu pengerjaan perencanaan H-7 bulan, 7 bulan ke 6 bulan. Pengerjaan teknis artifisial dan ya artifisialnya itu H-5 bulan ke 4 bulan itu di Ciputat. Jadi ngerjainnya nggak langsung di Gelora Bung Karno ya. Kita ngerjainnya di Ciputat dulu. Dari Ciputat BSD, pokoknya Ciputat BSD bolak-balik lah. Nah langsung tuh H-2 bulan itu setelah lebaran baru mengerjakannya di GBK. Itu juga seru tuh, maksudnya kalau .bdg itu masih aman ketika aku bekerja sama dengan masyarakat sendiri lah, budaya sendiri ya, orang-orang Sunda lagi gitu kalau di Linggawastu tuh. Soalnya di Bandung juga. Kalau di Ciputat harus kerjasama dengan berbagai watak dan sifat orang-orang dari berbagai daerah gitu kan. Ya itu, dan akhirnya alhamdulillah juga terjadilah gitu. Itu pengalaman yang seru sih, maksudnya yang Asian Games. Nah, yang sekarang Aksentral tuh Aksentral tuh lebih ke menciptakan produk-produk dari alam, penggabungan dari alam dan industri, kayak batu besar dicampur besi jadi furnitur. Langsung aku nambah lagi di Aksentral tuh permebelan, nanti nyambung ke desain interior, dan pada akhirnya Aksentral ini tuh menurut imajinasi aku bakal menjadi ke arah properti lah, sama kayak Agung Podomoro Group gitu. Tapi kan kalau itu di apartemen, kalau Aksentral tuh perumahan dalam hutan yang ramah lingkungan, yang seni banget gitu. Soalnya aku base-nya seni kan, seni murni gitu. Nah, sebenarnya itu bukan topik utama yang bakal aku bicarakan di sini. Yang bakal aku bicarakan di sini itu adalah aku lagi ngerintis usaha aku, atau enggak pergerakan ini teh bernamakan Milkman SLA. Nah, oke. Sekarang tadi Aksentral udah ya. Awal mula aku mendirikan studio atau studio kreatif. Nah, yang Milkman SLA ini tuh karena aku ini tertarik semasa kuliah dulu, aku tertarik untuk beternak sapi perah. Beternak sapi lah pokoknya yang dekat dengan alam itu kan. Nah, langsung tuh baru kesampaian cek-cek lapangan itu tuh setelah Asian Games. Proyek Asian Games aku berkarya dulu jadi seniman, pameran di Galeri Sumarja ITB, langsung tuh di Selasa Sunario itu pameran lukisan. Dan di situ tuh
ini subjektifnya aku ya, jadi ini sebenarnya rahasia, tapi aku bakal gamblang di sini, menerangkan ke kawan-kawan semua. Jadi aku melukis, langsung aku teh merenung gitu setelah melukis tuh. Lukisan itu hanya di dinding, nempel. Dan menurut aku ya, ini subjektif aku, dia tuh kurang berdampak ke masyarakat bawah atau enggak kalangan tertentu yang bisa menikmati karya seni itu. Dan aku sebenarnya itu gimana senimannya ya, sebenarnya gimana visi si senimannya gitu, mau ke arah kemana, mau dibawa kemana si gelar seniman itu gitu. Dan setelah aku merenung itu, pameran terakhir aku memutuskan untuk aku lepas dulu deh dari dunia seni rupa, atau enggak di galeri gitu lebih spesifiknya. Akhirnya aku pingin mewujudkan impian aku itu ya, aku pingin beternak sapi gitu. Nah awalnya ya udah aku minta ke Allah, ya Allah, aku nggak tahu mau kemana, pokoknya aku pertemukanlah aku dengan peternakan sapi gitu pokoknya intinya. Nah akhirnya aku udah survei tuh dari Cipageran, Parongpong, Lembang Pusat, Pasar Lembang ya yang tengah itu, langsung ke Cibodas Maribaya. Di Cibodas Maribaya bertemulah dengan seseorang. Nah langsung tuh udah bertemu dengan seorang ini, ya udah ada kandang sapi gitu. Awalnya itu sapi daging. Aku di sana selama sekitar 5 bulan tahun 2019. 5 bulan tahun 2019 itu tuh ya pokoknya pingin berkehidupan di Cibodas lah, di alam itu, di dekat si peternakan sapi dagingnya. Setelah aku gampang orangnya bersosialisasi ke warga. Jadi aku di sana di peternakan daging itu tuh nggak hanya di peternakan sapi daging itu, tapi aku juga jalan-jalan ke area belakang kayak Batu Lonceng, kalau tahu ya Cibodas, Batu Lonceng, Areng deket The Lodge Maribaya. Langsung tuh ya udah, setelah aku survei itu ketemulah aku dengan peternak sapi perah di sana tuh. Sapi perah, oh gitu, sapi perah. Nah, aku nanya ke peternak sapi perah itu teh, kenapa orang peternak sapi daging itu bilang kalau peternakan sapi perah itu tidak menguntungkan, kapok, ngurusnya repot, langsung harga belinya rendah, langsung makanya orang-orang tuh berpindah profesi dan jarang, jadi apa ya, semakin berkurang lah yang beternak sapi perah itu teh. Langsung kata peternak sapi perahnya, dikarenakan harga daya beli tempat itu tuh rendah ke peternaknya gitu, dan peternak pun tidak punya SDM untuk mengolah si hasil perahan itu, si susu murni itu. Oh gitu kata aku tuh. Langsung teh dari situ aku stop di sapi daging 5 bulan itu ya. Aku survei lagi tuh, wah kayaknya aku tertarik dengan sapi perah. Soalnya kenapa, aku punya impian si sapi-sapinya itu digembalain, dan yang bisa digembalain itu bagusnya sapi perah. Soalnya sapi perah itu lebih baik ke manusia dan sapi yang lainnya. Kalau sapi pejantan, sapi daging disatukan dengan sapi perah, sapi betina, itu bentrok atau enggak libidonya tinggi kan, yang jantan jadinya suka menyakiti yang sapi perah. Nah lanjut, aku survei lagi tuh ke Parongpong, ke Pak Haji Hamzah. Awalnya itu masih pemerahan yang manual pakai tangan. Langsung aku riset lagi ke Arang juga kan, tadi udah Arang pertama, yang kedua pengolahan sapi perah yang di Parongpong, terus yang ketiga tuh yang Cipageran, yang Burina, dan yang keempat itu peternakan sapi perah Pak Haji Dede, ada di Parongpong juga deket Cavalry yang di Parongpong deket Istana Bunga. Nah di situ aku yang ngobrol lah sama Pak Dedenya ya,
langsung tuh aku punya impian bahwa aku pengen punya peternakan sapi juga yang digembalain dan sebagainya, kata Pak Dede. Dan aku juga nanya ke Pak Dede, kata orang-orang tuh peternakan daging tuh lebih menguntungkan dari sapi perah. Menurut Pak Dede gimana? Dan Pak Haji Dede bilang gini, sebenarnya perputaran paling kencang itu ada di sapi perah. Kenapa? Soalnya sapi perah itu setiap harinya pasti mengeluarkan susu. Di masa setelah lahiran misalnya, setelah lahiran H plus 1 dia sudah mengeluarkan susu kolostrum. Itu sekitar 25-30 liter. Itu dalam 1 bulan. Bulan-bulan berikutnya itu bulan kedua, 3, 4, dan 5 ya. 5 itu antara 20-25 liter per harinya. Nah, dari 6 sampai 9 bulan sebelum dia melahirkan pokoknya itu menurun lagi. Jadi sapi itu pasti gitu, pada saat dia hamil kembali setelah dia melahirkan, dari tinggi dia langsung rendah tuh si kurva penghasil susu itu tuh gitu dari sapi betinanya. Nah tadi ya dari 6 sampai 9 tuh di kisaran 15 sampai 20, 15 sampai 22 lah, 22 liter. Nah ada masa kering sapi perah, biasanya H-2 bulan atau enggak H-1 bulan setelah sebelum sapi melahirkan. Jadi itu ada dokter hewannya. Nah itu nggak bisa diperah. Soalnya kenapa? Kandungan susu itu sebagai nutrisi buat badannya sendiri mempersiapkan kelahirannya. Dan kalaupun dipaksa diperah, itu paling sekitar 5-10 liter susunya. Jadi ada masa kering tuh sapi itu. Nah jadi gitu kata Pak Haji Dede, itu gimana cara kita pemasaran ke kotanya sebenarnya. Nah lalu aku nanya lagi, permasalahan apa sih sebenarnya yang ada di peternakan sapi perah di Bandung Utara? Ternyata banyak gitu kan, dan rumit juga gitu. Nah ya poin pertama itu harga daya beli ke peternak itu susu pertama rendah. Kedua, mereka nggak ada cara untuk mengolahnya, nggak ada ide buat mengolahnya dan nge-rebrandingnya. Ketiga, mereka nggak tahu cara pemasaran. Jadi permasalahannya tuh 3 itu. Nah satu lagi itu yang paling penting itu adalah para peternak itu tidak percaya diri itu akan profesinya. Padahal aku orang kota, katakanlah ya, orang kota aja pingin untuk beternak. Nah ini peternaknya tidak mau, tidak pede dengan si profesinya. Dan regenerasi pun peternak sapi perah tuh semakin berkurang karena mereka menganggap pengolahan sapi perah itu tidak menguntungkan. Nah dari situlah aku kepikiran kayak sebenarnya ada permasalahan di persapi perahan Bandung Utara ini. Dan disitulah aku kepikiran untuk awalnya aku pengen langsung beternak. Jadi dari aku anak seni rupa kepingin langsung beternak sapi perah. Tapi melihat situasi seperti itu ya, permasalahan seperti itu, nggak bisa dong. Aku orang baru cuma nanya-nanya riset sedikit ke para peternak gitu ya, beberapa peternak, dan langsung pingin beternak. Riskan untuk gagal. 70% sampai 80% gagal. Atau enggak nanti aku malah berubah pikiran kayak iya ya tidak menguntungkan juga ternyata si sapi perah ini, malah jadi nggak seneng gitu. Nah dan modalnya juga gede. Itu tuh aku kepikiran awal tuh sekitaran 100-125 juta buat 5 sapi. Awalnya itu belinya yang sapi betina yang 2 bulan lagi lahiran. Jadi yang 2 bulan lagi siap untuk perah. Nah aku pulang tuh, kan aku suka curhat tuh sama mama. Ini bukan aja ya, aku suka curhat sama mama.
serta ibu ya mama. Dan pas cerita kata si mama, kenapa nggak jual susunya aja, kenapa kamu malah pingin langsung beternak dan itu riskan untuk gagal. Awalnya aku nggak setuju, masa aku lulusan ini lagi tinggi-tingginya nih, maksudnya ego aku tuh, masa aku jualan susu gitu, masa aku lulusan kuliah aku jualan susu gitu kan. Dan setelah merenung lagi gitu, mungkin pasti ada hikmah di balik itu gitu. Ketika si mama bilang kayak gitu, harusnya aku jangan kecewa dong, harusnya mikir dulu. Dan ternyata ya benar gitu. Setelah mikir, oh ternyata bisa dikembangkan si usaha susu ini teh. Dan dilihat lagi si apa ya, kalau di luar negeri itu pas cerita sama Pak Dede, di luar negeri itu pakai botol kaca, langsung teh kostumnya bagus, kelihatan rapi dengan sistem yang bagus gitu kan. Dari peternakan lokal mereka ingin mencoba untuk mandiri, jadi mereka tidak terpaku untuk distribusiin ke pabrik, langsung balik lagi ke kota untuk di pemasarannya dalam bentuk susu UHT gitu. Nah di luar negeri itu mereka udah mandiri lah, pingin lepas dari yang seperti itu. Nah setelah aku melihat di Bandung sendiri gitu, awalnya jangan Indonesia lah, Bandung aja dulu, Bandung dulu sendiri gak ada yang seperti itu gitu. Dan akhirnya awal mula Milkman SLA lah, awal mula Milkman SLA tuh di situ gitu. Aku ya udah, aku jual susu, aku pingin jual susunya bukan sebagai aku pingin kaya, enggak kayak gitu. Jadi aku pingin pertama mensejahterakan peternakan lokalnya. Dengan cara apa? Meninggikan daya beli untuk peternak lokal. Itu pertama. Yang kedua, aku pingin kualitas susu murni yang di lokal tuh dia berkualitas, dari rasa gurih, langsung kekentalan juga gak cair. Dan aku pingin peternak pun jadi percaya diri akan profesinya. Nanti aku rebranding itu peternak lokal itu dengan apa ya, ide-ide seni aku gitu. Nah awal mulanya yaitu dari kandang Pak Haji Dede, dari peternak Pak Haji Dede aku ngambil susunya, aku yang ngolah sendiri, langsung tuh aku ngolah sendiri, aku yang pemasaran sendiri, aku yang bikin IG sendiri, desain sendiri, langsung aku yang kirim sendiri konsumen. Itu awalnya dari teman-teman deket dulu. Langsung tuh setelah dikit-dikit aku nambah botol kaca tuh di situ, botol kacanya nambah, konsumen juga nambah, pelanggan nambah. Dan kebanyakan dikarenakan pakai botol kaca ya, tidak hanya ramah lingkungan, tapi kayak itu ngebuat si anak-anak tuh pertama diingetin lagi untuk minum susu. Karena minum susu kan baik kan, maksudnya nggak rugi lah dibandingkan misalnya beli minuman manisan di sana yang dicampur stevia, dicampur kimia teh atau apa. Ini susu murni emang bener-bener ciptaan Allah gitu, melalui hewan ternaknya. Nah gitu, lanjut. Langsung tuh ya kebanyakan beli di aku tuh dia tuh refill jadinya. Pertama keingetan untuk minum susu, kedua mereka tertarik untuk bermain ke kandang, untuk ketemu dengan sapi perahnya langsung. Yang ketiga itu mereka jadinya isi ulang terus, refill lah, kata reload. Jadi botol yang bekas diganti sama botol yang baru, yang botol bekasnya aku ambil untuk dicuci dan terus gitu. Dan itu sudah si develop ini tuh aku udah berjalan sampai 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. 8 bulan aku udah berjalan dan alhamdulillah pasukan pun makin menambah dan aku pun pingin si dampak gede aku ini teh
bakal teraplikasi berarti berjalan se-Bandung Utara itu. Nah langsung yaitu, dan di selama perjalanan ini aku membutuhkan pasukan kan, bukan pasukan sih, orang yang sevisi lah sama aku untuk yaitu teh mensejahterakan peternakan lokal itu, untuk ramah lingkungan pakai botol kaca, untuk ekonomi sendiri juga iya gitu kan. Akhirnya setelah ada orang yang sevisi, bergabunglah sama aku dikit-dikit. Nah jadi si Milkman SLA ini tuh pada akhirnya sudah 8 bulan ini tuh dia pemasarannya peternakan per daerah. Jadi katakanlah peternakan yang di Cipageran itu turunnya ke bawahnya pemasarannya ke Cimahi, Padalarang, langsung tuh yang di Parongpong ngalir ke bawahnya ke daerah perbatasan antara Cimahi dan Bandung. Itu bakal aku berkembang, impian aku ya berkembang sampai kaki Gunung Manglayang di ujung Berung, pemasarannya ke Camanik sampai Atampani. Nah aku tuh pingin gini loh, masyarakat menghargai potensi lokal ya, hasil olahan susu peternakan di wilayahnya sendiri gitu. Dan aku pingin si konsumen tuh tidak hanya minum aja gitu, tidak hanya konsumen aja, tapi aku pingin konsumen itu memandang susu murni lokal tuh yang padahal lebih fresh gitu. Dia tuh diolah pada hari itu juga, dikirim ke rumahnya lebih fresh dan gizinya masih banyak dibandingkan susu UHT gitu kan. UHT kan ultra high temperatur kan, berarti gizinya udah banyak hilang gitu. Nah ini kan fresh milk. Nah kenapa warga tuh menganggap susu murni itu murah gitu dibandingkan susu UHT yang padahal gizinya lebih berkurang gitu. Nah akhirnya aku pingin pertama itu, aku pingin susu murni lokal. Di lokal tuh value-nya tinggi dibandingkan susu pabrikan UHT gitu. Yang kedua aku pingin konsumen itu yang tertarik dengan dunia peternakan sapi perah main juga ke kandang-kandang peternak lokal yang ada di daerahnya. Jadi jangan lupa ke peternakan lokalnya juga. Kalau ada mau main ke alam atau mau main ke peternakan sapi perah, tinggal ke atasnya aja gitu, deket gitu. Nah yang ketiga itu aku pingin kalau minum nggak nyampah gitu, makanya pakai botol kaca kan, zero waste. Ya keempat itu aku pingin pemberdayaan, selain aku mensejahterakan peternak lokalnya dengan daya beli tinggi itu dan pakan gratis, aku pingin yang menjadi petugas milkman-nya itu adalah santri-santri atau enggak orang yang sesama muslim. Kalau aku mah ya punten ini mah sesama muslim, aku pingin bergerak. Nah anak-anak muda aku pinginnya supaya anak-anak muda itu apa ya, belajar mandiri lah maksudnya, dan aku pun mengemasnya secara keren gitu. Dan tinggal si santri-santri ini yang nanti bergerak ke rumah-rumah warga untuk penawaran. Pokoknya sistem ini tuh aku rancang bener-bener serba bermanfaat lah pokoknya gitu. Ya mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan ini diridhoi ya. Tapi ini bener, jujur dalam lubuk hati aku pingin seperti itu. Aku pingin menjadi manusia yang bermanfaat. Aku pingin menjadi manusia yang bertakwa. Aku pingin sebelum wafat aku tuh bisa bermanfaat dan memberikan dampak yang besar. Gitu yang Milkman SLA tuh. Nah, ada rahasia lagi sebenarnya. Tadi kan aku Eva lagi ya. Jadi maaf nih, aku tuh ngomongnya suka kemana-mana soalnya aku teh biasanya kalau ngomong suka ada kurator. Jadi kalau seniman tuh kan imajinasinya kemana-mana ya, abstrak banget deh. Nah, butuh kurator untuk menyampaikan ke apa ya, apresiator gitu. Soalnya kan aku brutal ya ngomongnya kemana-mana, tapi ini aku coba mensederhanakan banget ya. Oke,
Jadi yang Milkman SLA itu aku pingin tadi mesediakan peternakan lokal. Maksudnya meningkatkan value. Langsung aku pingin memperkenalkan peternakan lokal per daerah, pemasaran per daerah, dan ramah lingkungan. Langsung selanjutnya, Put, kenapa kamu tertarik sama peternakan sapi perah? Nah, itu kan ke situ kan. Jadi aku tuh ingin menciptakan visi besarnya aku ini sebenarnya adalah di ini nih, spiritual land art. Spiritual land art, landscape art. Nah, aku tuh visi besarnya aku pingin menjadi pelopor. Kalau di keilmuan seni rupa tuh kan biasanya kalau kalian kawan-kawan tahu tuh ada lukis, ada patung, ada grafis, ada keramik, dan sebagainya. Nah, yang land art ini tuh kategori yang baru, yang masih awam di Indonesia sendiri gitu. Makanya aku pingin menciptakan si spiritual land art gitu. Nanti aku udah kebayang tuh. Jadi spiritual land art tuh sebenarnya kawasan terpadu berbasis Al-Quran dengan cara apa? Nantinya permakultur, permanen agrikultur. Jadi di situ ada pertanian, ada perkebunan, ada peternakan, ada perikanan. Nah, itu ada di lambang spiritual land art tuh ada simbol tersembunyi sebenarnya. Jadi bukan segitiga langsung ada ngelingkar ini bukan Freemason, bukan. Ya gitu pokoknya ya. Langsung spiritual land art itu tuh, nah, apa hubungannya spiritual land art dengan Milkman SLA dan Aksentral? Nah, sekarang tuh ada lagi, aku tuh ada ngerintis usaha baru namanya Fish and Fresh, ikan dan kesegaran. Nah, itu tuh. Jadi kenapa nyambungnya di mana? Jadi sebenarnya spiritual land art itu adalah induk perusahaannya. Dan Aksentral Studio, Milkman SLA, Fish and Fresh itu tuh adalah anak perusahaan dari si spiritual land art. Aku ngebawanya ke sana, makanya kan pertama spiritual land art itu pasti di alam. Aku udah kepikiran tempatnya dan itu rahasia. Langsung tuh si spiritual land art pun itu sebagai galeri alam, galeri landscape art itu gitu. Nanti aku pingin apa ya, orang-orang tuh ke sana, orang-orang kota tuh kan butuh refleksi ya, dan aku menyiapkan tempatnya di alam tersebut gitu, di daerah tersebut. Nah, langsung tuh aku mikirnya gini, ini menurut pengalaman aku ya, aku tuh suka apa ya, suka gelisah ketika aku hidup di perkotaan dengan misalnya perkembangan zaman, itu teknologi, perkembangan teknologi itu teh mengubah sifat dan watak dan kebiasaan malah manusia di atau enggak masyarakat urban itu gitu. Dan menurut aku kok kelama-lamaan ada degradasi spiritual ya gitu. Kayak mereka kekurangan rasa spiritual gitu, makanya itu aku pengen menciptakan si spiritual land art itu. Dan itu diperkirakan 25 tahun ke depan bakal jadi. Itu kalau aku yang gerak sendiri. Tapi alhamdulillahnya sekarang banyak tuh yang ikut yang ngedorong pergerakan aku ini tuh. Nah, yang Aksentral Studio tadi balik lagi ya. Aksentral Studio itu kan tadi penggabungan antara alam dan industrial. Itu digabungin jadinya furnitur atau mebel. Tapi si nantinya ke depan ya, Aksentral Studio itu ya itu teh properti yang di alam itu kan, properti dalam alam. Nah, Milkman SLA itu adalah cara untuk perekonomian menggerakkan menuju si spiritual land art itu. Jadi kan spiritual land art aku nggak bisa tiba-tiba langsung aku ke hutan langsung bikin karya, tapi apa ya, nggak mempersiapkan ekonomi aku gitu, atau ekonomi buat si SLA-nya nggak bisa kayak gitu kan. Makanya Milkman SLA tuh ujung-ujungnya juga yaitu maksudnya si peternakannya nanti bakal ada di SLA sebagai perekonomian yang berputar terus gitu. Nah, yang Fish and Press sama itu mah enggak sih, jualan aja sih Fish and Press. Kayak aku pikir orang-orang males ke pasar ya, malam-malam lagi gitu.
langsung becek pula gitu. Ya udah di onlinein aja gitu. Nah, itu Fish and Fresh. Tapi ada yang lebih penting lagi di spiritual land art. Spiritual land art itu aku pingin jadi tempat yatim, jadi yayasan. Sebenarnya ya spiritual land art itu yayasan yatim dan panti jompo. Aku beda sih orang-orang tua. Soalnya aku ada pengalaman gitu. Ketika lihat ibu-ibu yang benar-benar nggak punya uang di pinggir jalan jualan teh gelas gitu, itu ngegelandang gitu. Kalau aku orang kaya, setidaknya aku bakal ngajak ibu itu untuk tinggal di rumah aku, kasih pekerjaan lah apapun itu gitu. Nah aku tuh pingin kayak gitu, maksudnya orang-orang kayak gitu tuh harus dibantu gitu loh. Ya udah Bu, di sana udah enak, udah ada rumah, beternak, ada ekonominya yang muter gitu, ada sarana yang muter. Ikut aja ke sana, ada gratis gitu. Itu impian aku yang terbesar dari impian terbesar aku sebagai manusia gitu. Nah, paling sekarang kayaknya aku bakal tag di kandang, kayaknya seru deh. Di kandang sapi ya, tadi kan baru di awal ya kandang sapi ya. Aku bakal jalan-jalan ke kandang sapi lagi. Kayaknya Pak Dede aja dulu, nanti baru ke Cipageran. Oke deh, tapi ntar dulu. Satu lagi, terakhir. Kesimpulannya adalah aku datang ke peternakan-peternakan itu untuk, ya itu tadi, aku manusia datang sebagai khalifah gitu, memimpin. Aku nggak mau gerakan aku ini sia-sia. Aku pengen bermanfaat dan berdampak bagi manusia lainnya gitu. Aku nggak hanya memikirkan diri aku sendiri, aku memikirkan juga orang-orang lainnya. Nah disitulah peran aku dan ide gila aku aplikasikan di masyarakat. Oke, jadi intinya ya gitu. Semuanya ada prosesnya pokoknya, jangan terburu-buru, oke? Oke, let's go, kandang yuk. Yo, what's up, selamat sore. Tadi di hutan kan, sekarang udah di kandangnya KPPC, Kelompok Peternak Parongpong Cisarua. Nah ini lagi di kandangnya, kandang utama. Nanti aku jelasin ya KPPC itu apa. Nah ini tuh lagi pemerahan sapi perah yang di KPPC pusat. Jadi bukan koperasi ya KPPC itu, Kelompok Peternak Parongpong Cisarua. Nih, itu ada Amo lagi merah. Ya, aku jalan mundur dulu nih. Jadi petugas milkman pun perlu tahu gitu si teknis pemerahannya gimana, waktu itu dari pakannya kayak gimana. Jadi kita tuh bukan hanya menjual susu dan pengolahan susu, bukan, tapi kita juga belajar peternakan. Karena milkman SLA tuh nanti kita juga punya peternakan sendiri nantinya, tapi kita ingin mensejahterakan peternakan lokal dulu seluruh Bandung Utara. Insya Allah, mudah-mudahan, tolong doanya dan mudah-mudahan Allah ridhoi, oke? Nah yang di KPPC itu dia udah pakai mesin yang dorong, bukan mesin yang gede ya, yang portable lah katakanlah, gitu tuh. Oke, lanjut. Itu yang di atas itu tempat penaruhan pakan. Karena aku pingin nanya ke bagian divisi pemerahan, ada ketuanya, mentornya, Kang Amo namanya. Say hello. Aduh. Kiri nih. Kiri. Nah. Kang Amo. Jadi ini tuh yang lagi perhati umur berapa? 3 tahun. 3 tahun. Ini yang lagi nggak ngandung kan berarti ya? Ada yang ngandung. Oh, ada yang ngandung, kisaran berapa bulan yang ngandungnya? 6 bulan, 5 bulan. Oh, 6 bulan, 5 bulan. Nah, berarti yang sebelah sana itu yang lagi ngandung kisaran 7 sampai 9 bulan ya, Ya. Oke, kita cek dulu ke sana ya kamu. Selamat berjuang memerah susu. Perah sapi itu nggak bisa diperah.
Ya jadi kalau kurang ya itu ya, kurang mah kalau menceritakan gerakan orang tuh ya enjoy gitu, santai. Orang nggak mau kayak terlalu terlalu ketat dan terlalu boring. Jadi orang santai aja. Jadi kayak vlog sebenarnya videonya ya. Gitu. Nah ini kita santai ya pokoknya. Nah, tuh. Itu yang lagi ngandung antara 7 sampai 8 bulan. 7 sampai 8 bulan. Jadi emang mereka nggak diperah dan mereka lagi masa kering. Masa kering. Oh, udah deketin. Nah, kebanyakan sapi betina tuh baik semua, jadi bisa dipencarin. Makanya aku pingin gembala sapi perah tuh gara-gara mereka betina dan mereka bisa baik banget ke manusia. Orang pernah ini di pinggang orang tiduran. Tuh badis kan. Nah, aku nyebut dah. Hello. Oh. Meow. Oh. Gitu. Oke, lanjut. Sekarang orang pengen menjelaskan lebih detail perihal si apa KPPC itu. Langsung ada gerai. Kan aku kerjasamanya nantinya bakal banyak. Bandung Utara itu pasti banyak peternak-peternak lokal dan kelompok peternak lokal. Jadi sebenarnya aku tuh nggak bisa langsung beli atau nggak langsung pingin mensejahterakan peternakan lokal langsung ke peternak lokalnya, nggak bisa. Bisa aja, tapi harus punya dokter hewan sendiri. Soalnya sapi tuh kalau lagi sakit biasanya disuntik antibiotik dah. Sapi yang lagi disuntik antibiotik itu nggak boleh dikonsumsi susunya gitu. Jadi harus melalui kelompok peternak. Nah, kelompok peternak ini kita baru bekerja sama. Gimana nih kita ingin memajukan peternakan lokal gitu. Kita kurang jelasin lebih detail. Yo. Oke. Ini udah di penghujung acara. Penghujung aku menjelaskan pergerakan aku di Milkman SLA. Nah, buat kawan-kawan di sana, tangkap nggak apa yang aku obrolin? Jadi sebenarnya aku berbicara tentang social entrepreneur. Nah, dimana entrepreneur ini teh aku sebut sebagai khalifah tadi mah. Jadi kayak kalian melihat nih situasi sosial yang ada di masyarakat di berbagai lini faktor ya. Maksudnya nggak harus peternakan juga, apapun itu. Nah, kalian lihat tuh kalian bisa mencari permasalahannya dan kalian bisa memperbaikinya. Nah, biasanya social entrepreneur itu dia ini tuh perbaikan atau enggak kesejahteraan langkah panjang. Jadi bukan hanya jangka panjang dan berdampak besar. Jadi bukan hanya sesekali doang. Dan biasanya social entrepreneur tuh lebih pergerakannya bukan hanya mementingkan nominal, tapi emang mementingkan dampak yang lebih luas gitu kawan-kawan. Jadi di follow aja mending ya, di follow aja IG-nya. Aku ada IG milkmansla.id sama Accentral Studio dan Spiritual Land Art. Lambangnya yang kayak gini, yang segitiga hijau pitalo gitu loh. Oke. Udah sekian aja dari aku. Semoga bermanfaat videonya, penjelasan dari aku. Kita tadi jalan-jalan sempat dikit lah aku ngasih video. Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat mengikuti program ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Sampai berjumpa.